Ya nggak tahu gimana ceritanya, emang Allah yang ngatur semuanya. Tiba-tiba gue pegang si badan si inian kopi itu yang baru bener-bener mendidih banget kan, air mendidih terus taruh di situ. Terus kepegang karena gue panas kan nggak kelempar ya karena di paha. Laki-laki ya udah mulai ngaji banyak haters. Kalau cewek Kalau dia banyak kiriman. Bisa ya? Bisa. Bohongan tuh. Bisa. Beneran. Bisa. Selain karena mungkin doanya Kak Ari diijabah mungkin ya, tapi kenapa kalau dari kafeninya? Gak ada urusan sama gua sebenarnya. Orang nyakain gua ngajak minjem. Gak ada urusan sama gua. Gua udah ya udahlah gua. Udah lepas tangan tapi kan berdoa Gua udah terus minta kan. aja, gua Iya. minta aja ngingetin aja bajunya gitu. Udah enggak kayak dulu lagi gitu. Nah, kalau di kafeninya apa rasanya waktu itu tiba-tiba kayak aduh gua mau ini Gara-garanya malah dapat dari kan dia tuh gini, misalnya ada postingan yang jelek-jelek komen-komen gitu, dia pasti selalu hapus kan. Ya. Nah pas nggak tahu gimana, dia mungkin pas lagi Gua takut dia baca. nggak pegang apa, Oh. tiba-tiba Maksudnya komen ke dia gitu. Gua dia- hapusin, dia baca, nanti kan kesian. Padahal lagi mau nyerang gue gitu. Nah, gua hapusin buat komen. dan gue tuh nggak pernah mau baca Instagram dia. Sampai sekarang juga kadang, ayo udahlah dia mau posting apa terserah dia gitu kan. Nah tapi pas waktu momen itu ada yang nge-tag kan, lu lihat tuh laki lo gitu. Aduh apa lagi sih? Padahal dia lagi, aduh apa lagi sih ini si Pipi ini posting macem-macem. Ya udah capek banget kan gue. Terus pas baca, terus apa yang salah sih gitu kan? Kata-katanya, maksud gue pas aku baca caption-captionnya, kata-katanya bagus, indah-indah aja. Terus fotonya juga nggak mengundang macem-macem. Kok dia jahat Jadi banget bully, sih iya. sama laki gue gitu. Tiba-tiba Iya. nggak tahu kenapa tiba-tiba kok dia jahat banget sama laki gue sih, orang laki gue nggak ngomong macem-macem, nggak yang sampai Allah haram apa sih itu enggak gitu. Maksudnya indah banget kata-katanya. Sampai aku baca berulang kali sampai Nggak ada titik yang salah komanya kayaknya gitu. nggak ada yang salah sama sekali. Nah nggak tahu gimana dari situ aku ngerasa kayak ada rasa kasihan gitu ya ke Mas Ari. Kok dia malah jadi Jadi intinya dari episode ini, satu, nikah karena terpaksa nggak enak sama orang tua. Kedua, Kasian. masih bertahan karena kasihan. Ternyata dia kasih. yang kita dapat itu kenapa itu sih? Ya Allah. Panjang, ceritanya panjang loh. Baru denger, oh kasihan. iya sebenarnya kasihan aja gitu. Iya, nggak salah Kan gue apa-apa. walaupun gimana kan sebenarnya hubungan gue sama dia kan nggak ada apa-apa kan, Iya, baik-baik aja. iya. Sebenarnya dia juga nggak jahat, nggak maksudnya ketika dia belajar agama tuh bukan sesuatu yang jahat, nggak Iya, sesuatu Padahal yang pengen jadi jelek. lebih baik kan Jadi lebih sebenarnya. baik. Iya. Terus kayak kepikiran aja tuh flashback dulu tuh gue pengen banget punya imam yang baik yang bisa ngebimbing gue apa segala macam. Terus ini gue tuh alhamdulillah loh, dia udah arahnya ke sana, belajar agama tuh kan bukan sesuatu yang buruk. Iya. Terus gue juga lihat kan sehari-harinya dia juga nggak yang yang ikutan aliran-aliran yang gimana. Terus Iya. dia juga baik sama orang Kamu sekitar. Yang gitu-gitu nggak yang selama ini gue lihat dia belajar agama tuh nggak nyimpang dari yang selama ini gue tau tentang agama Islam Iya, gitu loh. iya, Jadi iya. sebenarnya nggak ada apa-apa. Terus akhirnya gue yang coba ngerefleksi ke diri gue sendiri, terus kayak introspeksi apa yang salah sebenarnya gue ya gitu loh. Jadi kayaknya guenya yang salah deh nih. Akhirnya kan dia WhatsApp tuh dulu tuh WhatsApp tuh ustadz semua yang ini kata ustadz begini, Ngasih dalil link, ini ngasih ngasih link. link apa gimana. Iya. Dulu tuh sampai nggak aku baca, males kan, tapi ya Allah nanya Ini kayak lagi, ininya lagi ini ngapain lagi. atau apa ini Iya, iya. link ini apa ininya berhijab apa segala gitu kan. Akhirnya nggak tahu gimana, ya udah aku iseng bukain satu persatu. Terus ada yang ngebahas tentang hijab itu seperti apa kan, kalau kita berhijab itu kan bukan cuma sekedar melindungi diri kita, tapi kan ngejaga supaya laki-laki di sekitar kita kayak bapak kita sama suami kita tuh supaya jangan sampai mereka masuk Iya, neraka gara-gara kita kan. Iya. Tanggung jawabnya kan besar banget kan Iya. laki-laki. Nah dari situ kayak mulai, aduh kok hijab ini malah ini banget ya gitu, kok sesuatu yang harus ya gitu. Apalagi selama ini aku tuh cuma mikirnya kalau berhijab tuh ya cuma kayak ya Nutup diri aja nutup gitu. diri aja. Terus mikirnya ya udahlah sebelum nutupin kepala, hatinya dulu aja deh dibenerin gitu kan. Jangan sampai kita nutupin tapi kita masih ngomongin orang masih pokoknya kayak gitu-gitulah. Terus aku pikir juga ya paling kan itu yang penting tuh adalah lo baik.
ketika lo nggak baik menurut gue yang ngapain Itu perang batin aja tuh. ya perang buatin aja tiap hari kayak gitu. Tapi akhirnya gue kayak aduh ya udah deh gue coba dulu deh, namanya juga ikhtiar. Gue cobalah beli kerudung, gue nggak ada kerudung sama sekali. Kerudungan aja misalnya kayak lebaran nyari-nyari aduh ada kerudung, itu pun kayak misalnya di momen-momen doang. Iya. Terus pas ada kerudung yang pasmina yang kayak masih kelihatan gitu, maksudnya yang masih nerawang Iya. kayak gitu. Jadi nggak punya kan, akhirnya alhamdulillah kan dulu banyak kan influencer yang cakep-cakep banget. Ya masanya Kafeni pakai hijab kan, komunitas hijab kan udah gede kan, Iya. udah banyak banget kan kayak brand-brand hijab Iya, gitu jadi kan udah banyak ngeliatin, oh cantik juga kok gini. Udah akhirnya aku belilah tanpa sepengetahuan dia. Oh nggak mau ketahuan. Nggak mau ketahuan, Gengsi. gengsi lah maksudnya kayak gue kalau misalnya emang mau pakai hijab atas keinginan gue sendiri gitu. Iya. Nah pas momen malam-malam lagi ada nyokap juga karena besok mau ada acara kawinan saudara. Aku nyoba, Iseng Ma, pakai ah. aku baru beli hijab nih, mumpung masih ada nggak ada, lagi mau coba-coba deh gitu. Pas nyoba di depan kaca, ya Allah jelek banget gue pakai hijab deh, tua banget apa gitu-gitu. Akhirnya aku simpen lagi masuk ke dalam lemari. Udah besoknya mau ada acara ya, mau ada acara dulu tuh kan kita tuh suka banget ngopi. Ngopi tuh aku pakai yang V60 gitu loh, jadi yang kopi terus putar-putar Iya. seduh, Iya. terus nunggu. Nah kita Ngopi kan cewek. bagus tuh, di TV kan ada bagus tuh acaranya. Namanya Aduh, ngopi. masuk, Ngobrol iya. perihal masuk, iman masuk. tuh. Oh tuh masya Allah, pintar dia masuk kayak colongan, bener-bener. TV hari apa aja TV-nya? Kenapa? Hari apa aja TV-nya? Seminggu sekali Pak. Sekali. Jam berapa tuh? Satu Pak, hari Kamis Pak. Oh, jam berapa ya? Iya. Ini kita belum selesai malah promosi. Hostnya bagus tuh Pak, acaranya itu. Yang di acara tersebut ada ini Ada kan? hostnya. Ada hostnya, ada tamunya, Ada ada ustadznya. baris krimnya kan? Barista. Barista. Serem banget. Acara apa itu? Ditangkep dong Pak. Nah terus habis itu Kak, Ya udah kan Oke. kalau cewek kan multi talenta ya. Ya. Bisa apa namanya multitasking ya. Iya. Jadi bisa ngapain gue sambil Sambil make up, ngapain. sambil gini, sambil make up, sambil megang kopi itu si air panas itu yang nggak tahu gimana ceritanya emang Allah yang ngatur semuanya. Tiba-tiba gue pegang si badan si inian kopi itu yang baru bener-bener mendidih banget kan, air Ada. mendidih terus taruh di situ. Terus kepegang karena gue panas kan nggak kelempar ya karena di paha semua pas lagi duduk lagi kan, jadi Iya. udah duduk. Kalau misalnya mungkin berdiri kan mungkin dia langsung jatuh kan si airnya. Iya. Nah karena duduk jadi si air mendidihnya tuh ngapung dong, maksudnya di Baju. ini kan apa namanya dia jadi ngambang di sini kan. Iya, otomatis. nampung. Nampung airnya jadi bener-bener panas banget baru berdiri. Terus pas aku buka tuh udah melepuh banget kan, udah kayak apa langsung keluar aduh, apa sih Ya, kayak gelembung-gelembung gitu ya. kan. Terus kan aku belum pernah punya pengalaman kesiram air panas atau kebakar tuh kan belum pernah, jadi bingung mau ngapain. Paling aku cuma ininya ada air di wastafel tuh aku gini karena kalau misalnya nyemplung di kolam renang aku mikirnya kan ada kaporitnya ada apa gitu kan. Iya. Mikirnya kayak Kepikiran nyemplung. iya, udah mikir mau nyemplung tuh karena panas banget kan. Iya, jadi kayak aduh apa ya udah karena mikir kaporit apa segala macam, jadi cuma ngambil air di wastafel gini. Tapi itu parah banget kan sakitnya. Nah, Akhirnya terus apa hubungannya sama berguru? karena aku nggak kuat, akhirnya kan dilariin lah ke rumah sakit. Nah di rumah sakit apa di perjalanan itulah Sampai ke rumah sakit? gue perang batin. Itu perang batinnya kayak ya Allah kok gini sih caranya gitu. Padahal aku udah mau coba untuk belajar agama lebih baik, kok malah dikasih ujian Ya. yang kayak gini. Nggak tahu kenapa aku larinya ke arah ke situ. hijab. Jadi itu tuh sampai kan kalau kena satu helaian ini aja tuh Iya, sakit perih, banget, perih banget perih, kan. iya. Jadi benar-benar ya aku kayak Jadi kita langsung kembali jalan waktu itu sempat gini ya kalau nggak salah. parah Kayak kayak gue disunat sunat ya. pokoknya selama berjalan sampai pikir gini ya Allah, ini masih panasnya air mendidih ya gitu, masih nggak ada apa-apanya ketika ya kan dulu pas masih kecil kan kita tahu ya Tiba-tiba kayak inget neraka ya. neraka Neraka, gitu kan, iya, di iya, neraka iya. lo dicemplungin dinaikin ini sakitnya astagfirullah sakit banget gitu kan. Ya udah karena inget itu dari yang gue marah awal gue tuh bener-bener asli kayak kenapa sih lo gitu kan, kayak ngumpat dalam hati tuh kayak akhirnya kayak udahlah diem aja, nggak mau ngomong nggak mau komentar karena kayak ini ada sesuatu pelajaran yang harus gue petik nih dari kejadian ini kayak ada maksud nih lo nyiram terus bagian area paha yang sama mungkin gue umbar atau apa kan gue nggak tahu kan. Oh iya kali. Ya udah terus sama dokternya sambil diginin gue apa istighfar aja istighfar.
Terus di situ selama nunggu kan akhirnya harus dioperasi plastik kan. Ya nunggu kan dia harus kayak kering dulu, habis itu baru dikerok lagi kan. Aduh, iya. Dan itu harus operasi. Kayak orang ngupas mangga gitu. Iya. Perih itu itu aduh perih banget, dan ternyata gue pikir kan abis operasi tuh nggak bakalan sakit. Lebih sakit lagi, kayak berasa kayak disiram pertama. Dari situ triggernya. Dari situ Sejak di situ triggernya. Bapak Ari pakai kerudung. Dia balik-balik, gue pulang syuting gue nggak mau perpanjang kontrak katanya kan gitu. Bayangan gue tahun depan kontraknya per tahun. Kontrak apa nih? Kontrak Si acara acara Sayangnya katanya pas dia minta, justru case saat itu tuh ternyata dia perpanjang kontrak sebelumnya itu pertengahan 6 bulan. Pokoknya ada regulasi. Per setahun. Jadi pas banget talent itu hubungin kan. Akhir tahun ya. Akhir tahun, buffet ini mau apa? Udah perpanjang nih. Hah? Perpanjang? Maksudnya kan gue mikirnya ya udah gue udah kayak kepikiran ya udah gue udahin dulu kontrak-kontrak gue sampai kapan itu, ya udah gue ikutin dulu karena kan nggak mungkin stop di tengah gitu kan. Tapi kadarullah emang pas banget gue lagi mikirin itu, ternyata per Desember gue habis kontrak. Nggak perpanjang. Jadi mereka pun juga nggak tahu, orang beda cuma 1 bulan aku mutusin buat ini karena kita biasanya tuh emang ya perpanjang. Udah kayak aja. udah aja pokoknya Udah perpanjang aja iya. gitu. Ya udah terus akhirnya aku kayak mutusin buat stop gitu kan. Terus ya itu juga momen yang berat juga kan. Karena aku mikirnya belum belum mikir untuk berhijab sih. Lebih kayak mikir ya udahlah kalau misalnya gue mau belajar ke arah situ, gue harus pilih-pilihin pelan-pelan deh, nggak mau langsung proses lah gitu kan. Di situ juga rasa udah kayak keluarga juga, itu sih yang berat banget waktu itu. Pokoknya ada berubah awal tahun 2018 tuh kita keluarga jobless. Akhir 2018 ada satu momen mulai di akhir ya, jadi ibaratnya bulan-bulan September Oktober udah mulai ketemu mungkin di jalur ini. Kalau Mas Ari malah lebih parah sebenarnya, dia lebih dulu kan, dengan dia lebih speak up mengenai agama, itu kan udah mulai berkurang tuh dia. Udah new normal duluan, makanya kan pekerjaan pandemi itu udah new normal dari 2019. Jadi emang lumayan ya, jadi pas waktu dia udah sepi gitu, terus aku juga otomatis juga sepi, terus mikirnya ya udahlah me time dulu, terus gue mikir ya udah buat keluarga apa segala macam. Tapi ya masya Allah, ya benar tadi semua kayak diganti aja gitu kan, pelan-pelan. Dan yang kayak itu sesuatu yang nggak kita duga bisa jadi karena rezeki, jadi karena rezeki. Iya, kayak gitu. Kemarin kita nggak mikirin ini loh gitu ya. Terus dulu kita kan kalau syuting misalnya harus ada jadwalnya kan, jam segini keluar, pulang jam segini, terus nggak bisa nemenin anak sekolah apa segala macam. Sekarang dengan kita nggak usah pergi kemana-mana, penghasilannya kok dapetnya sama, bahkan lebih. Betul. Itu yang aku kayak oh ya Allah, itu udah urusan Allah deh itu. Udah urusan Allah, udah nggak bisa dihitung itu. Lu mungkin mindsetnya kalau nggak syuting lu nggak punya duit. Kalau lu nggak syuting ya nggak kerjaan. Iya betul. Iya. Tapi sekarang udah nggak gitu ya. Nah, singkat cerita setelah oke lah udah sama-sama memutuskan hijrah satu keluarga gitu kan. Ini lingkungan ada efeknya nggak? Ada yang menjauh, ada yang menghilang. Apalagi Bu Fe ini nih, temennya kan masih banyak, ruang lingkupnya masih di sana-sana juga tuh, gitu kan. Kalau aku alhamdulillah sih atau berkurang atau menghilang? Dibilang menghilang banget sih enggak, tapi mungkin intensitasnya aja ya, karena kan dulu kan mungkin ketemunya kan di lingkungan yang sama, misalnya di lingkungan kerja, terus pulang kerja yaudah nongkrong, biasanya kan kayak gitu kan kalau kita. Nah paling sekarang ya karena bukan ritmenya udah bukan di lokasi syuting, otomatis sih ada yang berubah. Tapi kalau untuk pertemanan alhamdulillah tuh masih sekarang masih kayak keep in nanya, touch ya. keep in touch aja sih, kayak tetap cerita mereka apa yang terjadi sekarang atau apa. Ngumpul bareng? Apa? Ngumpul bareng? Pernah ngumpul bareng, tapi semenjak pandemi belum sih. Intensitas berkurang. Intensitas pasti berkurang. Cuma kayak mereka bikin apa segala macam selalu kayak mainnya grup gimana? Masih ada grup Masih ada, masih ini sih. Cuma bedanya adalah malah dapat lingkungan baru sih. Betul. Jadi lingkungan yang selama ini mungkin gue nggak mungkin ke arah sana, malah jadi baru ada. Nah, jadi, Bapak Ari nih yang sempat kontroversial. Kalau gue jelas ya, ibaratnya gini ya, apa namanya? Waktu apalagi pas masih kontroversial tuh, Pak, gimana Pak? Jadi kalau gue sih ngerasa bahwa apakah ada yang jauhin gue? Ada sih, ada pasti. Ketika apa namanya ya salah paham mengenai mungkin kesalahan dari apa mungkin ketika di proses itu ya gue bilang tadi ya, gue juga mungkin agak ngegas, agak gampang judgement saat itu gitu ya. Itu sebuah proses yang ya gue namanya baru belajar, baru tahu, dan juga cara penyampaian juga ilmunya baru segitu gitu kan.
sekarang kok masih banyak yang begitu, yang baru ini tiba-tiba udah ngegas gue disalahin. Gue juga pernah di situ dulu. Nah dulunya sebenarnya gue tuh kan tipe orang yang suka nyinyir sama orang ngaji. Gue sebenarnya orang ngaji tuh gue yang nyinyirin gitu, yang ngebully gitu tuh gue dulu. Jawaban dulu tuh gue seneng sama temen gue ngaji, gue yang emang coba aja nih ngobrol sama gue, emang nyiptain ini siapa gitu gue sering argumen begitu. Wow. Pada saat gue tiba-tiba belajar ngaji, gue menemukan sesuatu yang baru, terus gue tiba-tiba jadi kayak paling tahu semua gitu kan. Ya mungkin itu dari kesalahan gue juga gitu kan. Nah di momen itu kan asli gue banyak haters tuh di awal tuh, termasuk dia kan juga. Tapi sejak itu misalnya mau gue berubah kayak gimana juga, hatersnya tetap nempel. Jadi Sampai sekarang? ada juga, Ya, jadi ada. gini, kadang gua tuh dibully sesuatu kata statement yang gimana, padahal gua nggak tulis. Ada tuh, yang ya tahun lalu sempat ada. Gua tuh nggak nulis apa-apa gitu. Kemudian di media terus ini, gua bisa nuntut CV buat apaan gitu kan. Nah, ada juga emang gua salah tulis, ada juga. Jadi menurut gua itu semua salah gua gitu. Jadi ya gua prosesnya mungkin ini ya ada kesalahan ya jelas lah pasti. Nah, di momen itu kemudian jadi belajar gua selama ini kan gua juga mungkin syuting ya sudah sering banyak dipuji-puji juga gitu. Itu yang gua harapin, likes apa segala macam. Nah, pada momennya itu kemudian gua dibully, dia introspeksi. Mau lu dihujat atau dipuji itu kan urusannya Allah semua gitu ibaratnya. Jadi pada saat gua lagi dipuji lu jangan kegeeran, dari dihujat juga berarti bukan lu jadi rendah gitu ya, niat lu apa ngelakuin ini gitu. Kadang-kadang gue ngepost sesuatu mungkin karena hawa nafsu gue gitu, yang kelihatan paling bener, paling alim segala macam. Itu jadi Allah ngajarin gitu kali gitu untuk gue lebih Lebih bijak wise lagi gitu. Sekarang kalau udah dihujat atau dibully udah cuek aja, bodo amat. Kalau gue gini, santai, situ juga prosesnya lumayan panjang. Jadi pada saat apapun misalnya dibully atau dipuji atau dibully ya, misalnya dibully lah, disalahin, misalnya dihujat, cuma dua katanya. Kalau aku yang salah, ya Allah maafin aku. Kalau mereka yang salah, ya Allah maafin mereka. Udah. Kalau misalnya dia ngujat gua gitu, terus gua balas sama gue. Iya betul. Kan tanggung jawab gua dengan apa yang gua lakuin. Iya. Pada saat dia melakukan itu ke gua, berarti tanggung jawabnya dia sama Allah sama lisannya. Iya. Kalau gua balas, gua tanggung jawabnya itu dong. Iya Nah, benar. jadi berarti kalau gitu ya udah emang gue yang salah kali gitu. Emang gue kemarin statement gue nggak benar. Emang gue kemarin terlalu singkat mikir gue ngelakuin itu gitu kan. Iya. Nah, jadi pada saat gue ngerasa wah kalau dulu kayaknya gue merasa paling benar. Kalau sekarang gue ngerasa kayak gue itu rentan salah. Jadi orang mungkin ada sesuatu yang orang tahu gue nggak tahu. Ada sesuatu yang gue tahu orang nggak tahu juga gitu. Nah, tapi bagaimana penyampaiannya harus dengan media-media yang cara-cara yang benar gitu. Kalau lu merasa diri lu udah ngaji tapi lu nggak mempresentasikan orang ngaji itu malah bikin jelek orang ngaji. Iya, betul. Gue jadi ngerasa kayak ya oke lah, itu that's life lah, itu mesti kita lewatin. Dan apapun pandangan orang gue udah santai aja gitu. Apalagi di era-era perpolitikan ya. Kita nggak ikut berpolitik aja, soalnya berpolitik gitu. Soalnya kita ke arah mana gitu, bang gue serang, ya lah sudahlah gitu. Itu jadi kayak sekarang ada gimana gue masih di tag sama orang. Padahal nggak ngapa-ngapain. Gue nggak, yang parah sampai ada media nulis Ari men-tweet ini, gue nggak pernah tweet gitu. Apa lu mana coba bukti? Sampai akhirnya dari yang gue dulu yang kontra sama dia, sampai gue kesel, maksudnya sama orang-orang. Kan akhirnya kan kita bisa lihat sendiri lah ya, tulisannya tuh gimana, terus arahnya kemana. Terus sampai aku tuh udah kesel banget, ada orang tuh adalah ini orang nih sampai ngeposting tentang Mas Ari gimana, sampai aku kesel. Sampai aku komen di ininya dia. Dan dia emosi. Lu ngapain gini kan namanya? Namanya kayak dong. saya buzzer atau apa gitu-gitu kan. Iya. Maksudnya kayak ya walaupun gimana kan ya kita ini lakinya gue, imam gue. Kalau emang dia salah, ya udah silakan gitu. Tapi pas aku lihat tuh nggak ada yang salah gitu. Tapi selalu digoreng kan kasihan ya. Iya Kasihan benar. lah. Gue santai aja kasihan. Padahal juga dulu kan ikutan yang bully gua gitu ya, maksudnya yang ini gua, tapi di sini gua pas guanya ini kadang dia emosi kalau gua. Iya, aku yang udah malah dia yang udahlah biarin aja. Gue emosi, maksudnya kayak ini harus dikasih pelajaran ini gitu kan. Cuma ya kayak ya udah, terus kadang kamu ngapain sih itu, kamu ngasih tempat buat dia atau apa Iya, gitu, benar. spam buat dia, tapi ya udahlah. Jadi pas kesini malah lebih ya udahlah. Kita kalau misalnya mau apa ridonya kan kita minta sama yang di atas ya. Kalau kita minta ridho sama manusia itu kan nggak
nggak ada habisnya gitu. Iya, karena kan kita juga nggak bisa bikin orang 100% suka Senang sama sama kita kita. ya. Betul. Tapi Itu. pernah jadi bahan omongan kami berdua ya, itu gara-gara postingan lo yang tentang tas. Oh yang tas itu. Gina nggak berani nanya, Gina takut. Oh bukan nanya, maksudnya relate. Dia tasnya kan tas segitu mulu, gak. Ayo lo, boleh nggak? Ayo, benar atau salah? Sempet obrolan tuh jadinya yang masalah tas gitu. Jadi Gak usah, bingung. gue aja marah, tapi marahnya tuh kayak tas gue kenapa taruh di lantai, gitu. Lo tetap baik nggak tahu? Enggak, karena kan dia suka gitu. Tapi ketika itu kan sebenarnya momen ya, Iya, momennya itu kan bukan masalah tasnya atau apanya sebenarnya, tapi kan masalah kita keterpihakan kita ketika nabi kita gitu Iya. itu doang sih. Iya, Dan iya. kebetulan kan emang perdana menterinya ngomong kayak gitu kan, Iya, presiden iya. ngomong apa sih? Macron ada Ya itu ya, si Macron itu ngomong kayak gitu kan, kita kecewa banget lah gitu. Kita nggak ada masalah sama ininya, cuma setidaknya tuh selama ini kita ngerasa bahwa dengan pakai mewah-mewahan punya dia tuh udah kayak kita harus dianggap jadi apa, ngejarnya tuh dunia aja gitu. Tapi ketika Rasul kita digituin kan, Kok kita diam? kalau kita diam gitu, Iya, kita iya. harus ada reaksi lah. Iya. Cuma itu doang sih, nggak Iya, ada iya, niat iya. segala macam. Kita pun juga nanya juga sama Ustaz gimana ya, sesuatu yang udah dibeli ya nggak boleh dibuang apa segala macam. Cuma kita mau bilang aja bahwa merek Maksudnya apa itu value-nya nggak selakseri itu. nggak Iya, semahal. Dia berhak untuk hina Nabi, maksudnya itu kan. Iya, iya, iya. Yang bilang bakar tas itu buzzer. Iya. Gua Iya. ngomong bakar tas kan. Iya, iya, iya. Gua coba bilang bahwa tas ini posisinya bisa di atas, tapi karena negara itu pemimpinnya menghina Nabi gua, Iya. dia nggak selakseri itu. Iya. Itu sebenarnya narasinya itu. Iya, 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 iya. Oke. Cuma buzzer bilang, oh ya kok Digoreng. bakar tas gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Ya, tapi itu ya whatever lah ibaratnya. Ya, dari situ tas-tas dia saya buangin. Jangan dong. Abis itu dia mau beli di Pogat yang Itali. yang baruan ya. Sama aja Itu kan bohong. geser ke negara tetangga dong. Iya Itali. Kalau nggak Ukraina lah ya kan lebih murah. Iya, iya. Kisarannya masih sekitaran Eropa Iya, gitu gitu juga ya. ternyata. Iya, iya, Ya, iya. ya itu pokoknya intinya kan kayak nggak tahu kenapa ya, kayak aku sih berasanya mungkin karena kayak mungkin kita punya nilai plus lebih dikenal sama orang, jadi kayak kita bikin salah sedikit aja itu tuh jadi Cepet merusak semua banget. kebaikan kita gitu loh. Iya. Sedangkan kayak orang lain bisa entah siapa yang orang itu yang tidak dikenal, kalau dia mau ngelakuin apapun misalnya di sosial media atau apa, orang-orang tuh nggak peduli gitu loh. Bahkan kayak menghujat kita aja kayak Iya. ya udah, orang-orang juga nggak peduli Iya. gitu. Tapi begitu kita yang melakukan itu jadi kayak ih apa sih Iya, gitu, iya, langsung gitu. dipandang kayak Iya. kok sih ini begini sih, kok ini begini Iya, sih iya, gitu. iya. Iya, soalnya emang Tapi sering kalau lah. gue lihat bahwa itunya kan ada hadisnya ya. Kalau kita lihat sesuatu kan berubah ada dengan tanganmu, kedua dengan lisanmu atau dengan hatimu. Tapi dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Ketika udah ngelakuin itu kemudian responnya juga nggak kurang baik kan gitu, misalnya respon yang kita dapetin kan justru bahaya, bahwa lebih banyak yang misalnya nggak baik ke kitanya gitu ya. Itu balik ke niat kita juga dulu, ini sebenarnya ngelakuin itu emang niat karena Allah apa melihat butuhnya likes-nya nih gitu. Iya. Nah, dipujinya apa enggak gitu. At least pada saat nanti ternyata nggak apa namanya responnya nggak happy buat kita gitu, Ya. kita udah punya hujah sama Allah, ya Allah emang nggak ngerubah apa-apa sih gitu. Ya. Sama kayak semut Ibrahim dulu, Iya, Iya. iya, iya. lu iya. nggak bisa matiin api lu, kalau cuma air lu cuma setetes semut doang gitu kan. Ya, gue ngelakuin itu cuma biar Allah tahu gue posisi gue di mana kan gitu. Iya, iya. Ya gitu, ya Allah saya udah ngelakuin apa yang udah saya lakuin. Mungkin caranya metodenya belum benar, Iya. tapi ya saya udah lakuin seperti yang Diperintahkan. yang saya Harus lakukan. Nah, Iya. Ya, kalau sudah. sekarang sih apa aja yang gua mau kita post bercanda aja bisa kena bully. Iya, Gua betul. sekarang apa Tapi aja. sekarang lebih wise nggak dalam posting, dalam berbicara? Gue memang banyak bercanda sekarang kalau nge-post ya. Jadi kalau untuk hal-hal yang gue ngerasa, jadi memang ada juga alter ego. Gue ada juga satu akun yang gue nunggu ngelepasin kalau lagi. Akun bodong, lu punya akun bodong lu? Bukan, ada misalnya kayak gue lagi misalnya ya biasanya kalau ngomongin agama lah jatuhnya gitu ya, ada yang gue kepengen ada hujah gue gitu, gue Iya. pernah menulis itu, ya Allah gitu, jangan pakai akun gue gitu, pakai Iya. sesuatu yang gue lampiasin di sana, misalnya ada juga. Tapi kalau yang di sini kan takutnya wajah yang lain yang kena gitu kan. Iya, Gue iya, punya iya. anak-anak gue juga. Berarti lebih Iya. sekarang lebih tahu posisi, lebih tahu tempat dan juga waktu kalian. Ya kan karena anak-anak gue udah belasan tahun. Iya, Iya. Dia lihat orang tuanya gitu, dia harus
stand up buat bapak Iya, capek iya. kesian. Nanggung betul. juga jadinya Betul. nanggung ke anak-anak juga. Ya kita bikin konten yang kayak menurut kita masih dalam ranah yang normal aja ada aja ya yang Iya, suka gua juga kena. menghujat ya padahal kayak Iya, iya. kenapa sih kayak nggak salah deh konten gue gitu. Ya Iya, makanya kan benar-benar. sekarang tanggung jawab di konten itu orang kan cuma sejauh antara jempol sama handphone. Iya. Lo mau ke mana ya? Sama ke presiden aja lo bisa ngomong gitu. Iya, Kalau ke benar. siapa gitu, sama siapalah yang misalnya presiden Rusia, lo bisa ngomong dari sini gitu. Iya, iya, Walaupun tadi baca atau enggak Iya, gitu iya, kan. iya, iya, Gitu. iya. Jadi kadang-kadang orang ngelakuin itu pasti biar subscriber-nya banyak kan gitu, biar viewer-nya banyak, dapat Iya. respon, dapat apa namanya engagement kan. Iya. Gue pikir Rasulullah nggak pernah punya IG, tapi followersnya paling banyak ada 2 miliar gitu. Iya, Punya iya, IG. iya, iya, iya. Gue pikir ya ini berarti cuma buat main aja lah. Nah. Gitu. Gua mungkin sisi dakwahnya di tempat lain lah. Iya. Yang udah gue siapin kanal sendiri. Iya, gitu. iya, iya, iya. Gitu lah. Nah, tadi ngomongin anak-anak, terus kita juga masih ngomongin hijrah. Sekarang apa yang dilakukan atau penerapan seperti apa sama anak-anak nih? Mulai masukin pesantren, kalau nggak salah nih baru-baru ini. Terus apa yang diterapin Kalau- setelah hijrah? Oh sebenarnya sih ya. Kita lebih- Buat pelajaran gue juga nih, Mbak. Iya. Sebenarnya kan kalau hijrah tuh kan enggak terus jadi orang yang berubah sebenarnya menurut gua. Iya. Iya. Tiba-tiba lu jadi kaku atau gimana kalau menurut gua ya. Ya so far gue ngobrol Ya, sama lu Bapak sih sih masih masih kayak sama dulu aja sih sih, ya. Bapak masih ngaco Iya, juga enggak, sih. maksudnya kan Masih ngaco juga. Iya nggak sih. hijrah itu kan orang bilang perjalanan artinya kan. Iya. Maksudnya hijrah ini is the journey kan gitu. Lu Iya. udah hijrah, kalau udah kan kesana udah nyampe. Kalau gue bilang hijrah ini misalnya gini, hijrah ibaratnya ini masih Perjalanan. Perjalanan misalnya Sedang gini. hijrah berarti. Misalnya gini, kalau gua sama bini gua nih, gua ngerasa kalau ta'aruf orang belum kawin. Kita ta'aruf tiap hari. Tiap hari dia tiba-tiba suka Korea, tiba-tiba suka ya sesuatu yang dulunya nggak ada zaman waktu belum nikah. Pengenalannya tuh berubahnya bisa setiap waktu bisa berubah kan. Iya. Nah, di perjalanan ini proses ketika ngajarin anak, karena ketika ngajarin anak menurut gua itu ngajarin gua juga gitu jadi orang tua. Itu prosesnya sebenarnya kayak misalnya kita ngajarin nyuruh anak sholat, kitanya nggak sholat. Ya. Misalnya Iya, kayak jadi gitu. kita nyontohin sih lebih ke gitu. Iya, Dan iya, kita memang kalau di anak-anak umur kan makanya kalau misalnya di luar negeri apalagi ya umur sekian tuh mereka harus keluar kan karena mereka udah punya Keluar dari rumah maksudnya. keluar dari rumah kan karena mereka kayak udah punya right sendiri apa itu gue udah punya keputusan. Nah jadi kita juga mikir bahwa anak-anak masih di bawah umur itu memang masih Di bawah controllingnya kemampuan. tuh orang tua banget gitu, mau dia jadi gimana mau gimana tuh kita yang Ya, masih ini kan ngebentuk ya. mereka lahir kan kosong kan, misalnya nggak ada isinya apa-apa, kita kan yang ngisi kehidupannya mereka, gimana kita memodalin mereka agama. Jadi kan di tahapan pas anak pertama sama anak kedua kan ya mungkin kita masih santai kan saat itu. Jadi mungkin ya memang dulu alhamdulillah walaupun kita Santai itu. asik itu sesantai itu kita tetap pengen anak-anak tuh tahu agama gitu karena kita sadar banget dulu mungkin gue kalau misalnya gue nggak di TPA-in sama orang tua gue mungkin gue ngafal nih hafalan Surat-surat doa, pendek aja surat juga pendek hafal. apa ini karena bekal dulu orang tua kasih gitu kan. Kalau sekarang ngafal aja kayak ngulang ya udah apal yang surat sini, udah ngapal surat ini yang ini lupa, yang baru apal yang ini kan gitu kan. Iya. Kalau anak kecil kan sponsnya bagus banget. Ya alhamdulillah kita emang udah sekalian mereka situ ya. Tapi walaupun kita waktu itu belum involve banget lah, setidaknya mereka emang belajar karena dari sekolahnya, bukan Iya. karena dari orang tua. Nah tapi sekarang kita kayak pengen ada bagian dari di situnya, kita benar-benar pengen ngeliatin mereka kalau bisa misalnya bisa jamaah tuh kita harus selalu jamaah. Intinya dulu tuh terbantukan karena sekolahnya Iya. gitu. Kalau sekarang tuh kayak emang penting banget kita tuh harus ngerangkul mereka. Dari lingkungan terkecilnya si keluarga ini. Iya, jadi aku Apalagi pikir orang tua kan? tuh peranannya gede banget gitu, Iya, apalagi kita cewek ya Pak, ibu itu kan madrasah pertama buat mereka juga. Jadi kayak bener-bener pengen ngejagain mereka supaya mereka tuh yang penting agamanya dulu deh kuat gitu. Iya. Tapi Kak Seneng Feni banget. tuh kan tadi bilang kalau awal berhijab kayak aku tua banget sih. Tapi buat aku Kak Feni waktu awal berhijab cantik banget. Masya Allah. Beneran Pak Waktu itu dia enggak. waktu berhijab waktu di Bandung ya. Waktu pertama kali berhijab kan di Bandung. Iya. Terus gue balik ke Jakarta, ketemu temen-temennya, kayaknya lupa nih, gue Bapak kan Suzon belajar. dulu dia emang apa namanya? Pas Mina gitu selendang doang atau Dia takutnya gerah pas Oh. ini kan. Terus udah gitu, aduh. Sekarang ada sampo yang khusus untuk hijab kok. Iya. Lu kenapa jadi jualan? Banyak. Malah ada yang di baliknya ada showernya juga. ada kipas. Masuk iklan. Aku pokoknya siapa tahu. pas pakai hijab aku cuma bilang gini,
nggak usah posting ya, nggak usah posting. Maksud aku tuh kayak ya udah gue mau nikmatin diri gue Iya, dulu, iya. biar kayak gue mau settlein, gue yakin nggak berhijab gitu, Nah, iya. gitu. Dia tuh kayak colongan kayak udah kan ini Story doang. gitu dah terus kesini lagi gitu, terus kayak Bapak mah emang petakilan sih Tapi Bapak emang, ya. tapi infotainment udah kayak Intel, tahu-tahuan gitu. Oh saya lihat lu berhijab di Bandung, wah. ya bapak posting, Ya kan IG story. ya tetap aja. Ya itu kan emang sosmed Pak, mau IG story pun. Udah gitu besokannya katanya gue ada dapat promo ini apa? Kata Cinta. Cinta Singapura Malaysia. Nggak ke Jakarta nih, langsung aja nih ceplosin aja ke Malaysia duluan dia, ke Singapura kan. Pas di sana gue takut dia lepas hijab waktu di Malaysia kan. Dia tuh masih nggak percaya, maksudnya kayak Gue Iya. pikir "Wah, nggak bini gue di beneran depan kayak gua gitu." doang gitu kan, Iya, iya, kayak gitu. Pas di sana, gue nggak telepon dia, gue telepon mak gua kan ikut juga. Ini mana? Masih pakai? Masih? Itu gimana dia? Iya tadi dia apa namanya? Kayaknya lihat hijab. Wah, gitu. Gue tanya nyokapnya dia juga kan. Mah gimana? Apanya gimana? Kayaknya masih pakai kerudung nggak ada deh? Masih pakai kerudung? Nggak? Masih lah gitu kan. Terus gimana? Ya tadi lihat, aduh. Teman-teman dia, "Pi, di sini hijabnya bagus-bagus." Wah, seneng gua. Wah, happy. nih. Dia gara-gara lihat Nilova ya. Iya nih, Nilova. pokoknya banyak Di influencer Malaysia iya. Pas udah selesai acara, pas mau Malaysia balik ke Jakarta, mulai nih real life nih, gitu kan. Sampai di rumah, wah, gue buka pintu ini di sini nih, tumpukan hijab online pada ngirim. Oh, Kita nggak tahu dari mana. dari yang kenal sampai nggak kenal tuh ada ngirim, semua nggak tahu dari mana alamat ya, kadang suka gitu ya. Iya. Terus yo maksudnya kayak yo segitunya orang ya merangkul Iya, gitu iya, kan. iya. Terus tahu Siren, Kia itu Iya, kita belum semua. kenal awalnya. Ya maksudnya. Gina juga ngirim juga semuanya, Pi. Pokoknya Apa ya, teman-teman gue- yang punya brand. Kalau laki-laki ya udah mulai ngaji banyak haters. Kalau cewek Kalau dia banyak kiriman. Bapak sebenarnya maksudnya mau curhat atau gimana sih? Pas Bapak lagi hijrah gitu emang ada yang ngirim sarung sama kopiah Pak? Nggak ada. Coba bapak pakai, Ngirim komen. Yang banyak. makanya bapak pakai kerudung. Jadi kirimin juga bapak. Ngirim bulian. Ngirim komen. Gue pikir pengen jadi Instagram ditutup, duit Twitter masuk. Tapi akhirnya setelah ketemu sama kalian berdua lagi, tadi kan aku sempat berpikir kayak, kan aku udah kenal sama Kari kan juga lumayan lama kan, maksudnya pernah acara bareng, tahu bagaimana petakilannya suami ibu ini ya kan. Tapi ternyata tidak berubah sih, Iya, emang masih begini-begini sama. aja. Aku pikir jadi langsung kayak lebih kalem. Astagfirullah, lebih Aku kalem. nggak mau aku lagi. juga dulu sempat kepikiran gitu, tapi kemarin ketemu di program gitu, sama aja. Ternyata masih sama Gesrek-gesrek aja. juga. Masih Nah, guys. nah, itu kan kadang-kadang orang itu kan kelihatannya ya, Iya. itu punya asumsi sendiri kan. Iya. Nah itu ya kalau udah ketemu, kalau yang belum ketemu pasti masih mikir begitu kan. Iya. Gitu kan dia nggak mungkin dia ngeliatin semua sosial media kita baru-baru buka follow aja Iya enggak kan sih. ya. Iya. YouTube kita belum tentu lihat kan gitu. Iya. Tapi lu bilang tadi kan kita nggak bisa bikin semua orang happy. Betul. Itu kemutahilan yang hakiki udah. Benar. Jadi ya udah pasti Jalanin ada aja aja. yang nggak suka. Ya, mungkin pelajarannya kalau dari Bapak Ari ya sama Bu Feni, kalau memang mau berubah harus dari lubuk hati terdalam, Yes. ya kan? Jangan karena melihat siapapun termasuk pasangan, terus juga ada yang namanya proses, percaya sama proses, nggak ada yang instan. Iya Iya, betul betul. betul Gitu, betul. pelan-pelan nggak boleh dipaksakan, bahkan sama istri sendiri nggak bisa dipaksain. Pak, ini sebelum pamit, saya mau ngasih challenge sedikit. Ini baru-baru lagi rame nih di Instagram saya. Bapak bisa gendong istri nggak sih? Ya gampang lah. Nah, tapi belum tentu nih, ya Oh kan? iya. Ini cuma gendongnya cuma kayak gini doang nih, ya. Astagfirullahaladzim. Bisa lah, Pak. Bisa dong. Coba. Kayak gitu dong, Pak. Angkatnya gitu. Iya, 2 detik Iya. doang. Ke depan belakang. Depan aja, lebih gampang deh, Pak. 1-2 detik kok. Hop. Udah 3. Kamu jangan pegang ini nggak bakalan bisa. Kamu Gue kayak pengen. Ya masih ya. jangan pegang. Bah! Berat juga lu. Masa sih? Angkat. Masih angkat. Masih ada apa? Masih angkat. Nah, sekarang satu nih, challenge yang ini berikutnya. Kita lagi jangan disuruh gendong suami. Enggak. Nah, sekarang tetap gendong kayak tadi, tapi dagu Bapak Ari gitu ya. Oh gitu. Ya, digituin. Terus Gendong. Bapak angkat Ibu Ari. Gitu, ambil gitu. Ya. Bisa ya? Ayo. Oh, masih bisa. masih bisa sih? Masih bisa loh. Emang harusnya nggak bisa? Harusnya nggak bisa.
Wah, abis gitu banget. Coba. Buat tangan. Ya oh di tangan sampai nenggak gitu. Oh, memang enggak. Iya. Ah. Gak bisa. Bohongan tuh. Gak bisa. Beneran. Gak bisa. Atau sekarang kepalanya bapak digituin sama ibu. Nah, sekarang angkat lah. Gini. Ya. Nadanya besar ya. Hati-hati. Kuat. Coba lu angkat tadi, kayak tadi Hah? gitu. Tapi lu pegang ininya. Nah gitu. Nah, pegang ininya. Lu angkat. Ini nggak bisa, Pak. Ini nggak bisa. Ini loh. Ini jadi pegang. Ini nggak bisa. Ah, itu emang nggak bisa. Jadi gendong-gendong. Bisa gitu ya. Jadi Jadi gendong-gendong. pegang terakhir. Aduh. Cuma di tangan kan, nggak sampai ke low back pain kan, enggak ya? Jangan Pak, tapi Aduh, jangan. katanya nggak boleh kalau dipaksain kesini Pak ntar. Oh, gitu? Jangan dipaksain. Ibu Fenira terima kasih ilmunya, pembelajarannya. Mudah-mudahan Sama-sama. bermanfaat untuk kami berdua, keluarga kami dan juga semua keluarga-keluarga yang nonton Kinos Vina. Mudah-mudahan banyak faedahnya ya. Amin. Di follow Instagram dan juga YouTube, YouTube-nya. cerita untuk. Cerita untuk Instagramnya. Penonton Kinos Gina ya? Ke gua aja. Udah lah. Udah ada juga ini di situ. Kita belum banyak subscriber ya Pak. Jangan followersnya kita Ya. jangan follownya ini Instagramnya Bapak Ari. Kenapa? Bawaannya pengen ngebully. Kita pamit, terima kasih. Bully nggak apa-apa, langsung follow ya.